warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pertama, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Dan kedua, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa di Jumat subuh kita ada kajian tafsir tematik Al-Quran. Untuk hari ini, pekan ini kita membahas surah At-Taubah 100 radhiyallahu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk menerima ilmu daripada guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Ilham Hadi bin Qasim MA. Kita doakan guru kita depan kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan selalu untuk beliau, Allah panjangkan umurnya insyaallah. Baik, langsung saja untuk memperbanyak kesempatan kita akan mendengarkan daripada kajian dari tafsir tematik Al-Quran surah At-Taubah ayat 100 yang berkaitan dengan radhiyallahu. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali, dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita masih berada di surah ke-9 surah At-Taubah. Judul yang kedua setelah kemarin Nurullah, maka judul sekarang adalah Radhiyallahu. Semoga kiranya dengan mengkaji judul ini Allah subhanahu wa ta'ala akan meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mulai melihat apa arti dan makna di balik judul radhiyallahu. Radhiyallahu artinya Allah meridhoi. Ridho itu dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Sudah masuk ke kosakata bahasa Indonesia, ridho. Kata-kata dalam bahasa Arab, bo atau wo, itu sering kadang-kadang berubah. Sepertinya zuhur, toto menjadi lohor. Jadi bod atau wo sering dirubah menjadi l. Jadi umpamanya zohir, zohir itu zo, tapi lahir, zohir batin, lahir batin. Jadi ridho itu berkaitan, akhirnya dot menjadi l, menjadi rilo, rela, rela. Intinya ridho adalah rela, kira-kira begitu. Rela itu artinya senang. Saya rela, saya senang. Rela juga berarti setuju. Jadi setuju atau rela itulah padanan kata radhiyallahu. Allah meridhoi seseorang berarti Allah menyetujui. Allah menyenangi orang itu. Dalam kehidupan ini ada orang-orang yang berusaha mencari supaya disenangin orang. Itu tidaklah salah. Bagaimana mendapat persetujuan orang itu juga tidaklah salah. Nah, jadi itu suatu kebutuhan. Kita mempunyai yang namanya social need, kebutuhan sosial. Kita ingin dihargai, kita ingin disenangi, kita ingin diterima, disetujui dalam pergaulan. Itulah sebabnya orang berusaha untuk mencari bagaimana caranya supaya orang senang. Dan sayangnya
untuk mencari senang orang itu, untuk mencari supaya orang ridho, kadang-kadang kita lupa bahwa ridho yang seharusnya kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang untuk menyenangin orang lain itu berbohong, jadi mengatakan di mulut, di hati tidak. Dalam kajian kita dahulu, ini nggak enak kau bilang nggak bisa datang, adalah insya Allah kita pakai nama Allah untuk bohong. Di mulut kita bilang seakan-akan iya, di hati kita bilang tidak. Itu fenomena yang banyak sekali, tapi intinya adalah kita dalam hidup ini ingin mencari ridho manusia, dan itu tidak salah. Yang salah adalah apabila gara-gara mencari ridho manusia kita melupakan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ridho Allah itulah seharusnya yang kita cari. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi, engkaulah tujuanku. Wa ridhoka matlubi, ridhomu itu yang ku cari. Kata-kata itu. Ilahi, anta maqsudi, ya Allah, Tuhanku, engkaulah yang ku tuju. Maksud kehadiranku di dunia ini, wa ridhoka matlubi, ridhomu itu yang ku cari. Itulah kata-kata yang seharusnya menghunjam di sanubari kita sehingga tidak salah, sehingga gara-gara mencari ridho manusia kita tidak peduli dengan ridho yang tertinggi, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat Rasulullah mereka mengerti sekali ini. Mereka semata-mata hidup untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kabar baiknya, bila Allah meridhoi seseorang, Allah perintahkan segala penduduk langit dan bumi untuk menyenangi orang tersebut. Tentulah penduduk langit dan bumi dimaksud di sini adalah penduduk langit dan bumi yang taat kepada Allah. Kenapa kita harus cari ridho orang? Kalau orang itu jahat, kita cari ridho iblis. Yaitu ridho iblis itu akan menyeret kita kepada neraka. Oleh karena itu mencari ridho hati-hati. Ingat, carilah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dilakukan para sahabat. Mari kita lihat terjemahan surat 9 ayat 100. Wasabiqun, ya silakan. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Allah katakan Allah ridho kepada mereka. Itulah sebabnya para sahabat kalau kita sebut namanya Abu Bakar radhiyallahu, Umar radhiyallahu. Tapi ridho Allah tidak mesti pada sahabat. Kata-kata di sini mengatakan siapapun yang meneladani perilaku sahabat, dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun tidak disebut di belakang namanya RA radhiyallahu an. Umpamanya nanti kita punya nama kita Ali atau nama kita umpamanya Husin radhiyallahu an. Walaupun nggak disebut RA, tapi apabila kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat, kita telah tertulis sebagai radhiyallahu anhu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah arti radhiyallahu, diartikan dalam terjemahan apa adanya, Allah meridhoi mereka. Tadi kita katakan bahwa dalam rangka mencari ridho orang, banyak manusia tidak peduli ridho Allah, bahkan dia berdusta. Seperti dikatakan di surah 9. Mari kita lihat surah 9 ayat 8. Kaifa wa yadhharu, silakan, yadhharu alaikum. Ayat 8. Kaifa wa yadhharu. Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian, padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan kamu dengan mulut mereka, sedangkan hati mereka enggan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang fasik. Jadi mereka
hanya mencari senang manusia. Pakai kata-kata, asal orang senang, hatinya nggak senang. Itu perilaku orang fasik. Allah tidak ridho pada orang yang fasik, ditegaskan di surat 9 ayat 96. Mari kita lihat, dari situ kita beralih ke surat 9. Allah tidak suka, Allah tidak ridho kepada orang model begini. Dikatakan di surat 9 ayat 96. Yahlifuna lakum, silakan. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu ridho kepada mereka. Namun sekalipun kamu ridho kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak akan ridho kepada kaum yang fasik. Iya. Jadi kita ridho pada orang. Nah, dan untuk itu kita nggak peduli Allah ridho apa enggak sama kita. Oke. Sekarang kita mencari ridho orang, belum tentu orang itu ridho sama kita. Kita mencari ridho dia, senang dia, belum tentu orang itu terpikat untuk senang. Tapi terlepas dari semua itu, mau orang ridho atau tidak pada kita, yang perlu kita perhatikan adalah Allah ridho atau tidak pada kita. Itulah sebabnya Rasulullah contoh teladan yang baik. Ketika dia melakukan sesuatu mencari ridho istrinya, Allah katakan, kenapa ridho istrimu yang kau cari? Seharusnya bukan sekedar ridho istri. Lihat, Allah ridho apa enggak? Rasul saja sebagai contoh mengingatkan kepada kita. Seorang nabi dijadikan contoh untuk mengatakan sulitnya kita lepas dari bagaimana supaya orang senang pada kita. Nabi gitu. Nabi untuk mencari ridho istrinya, dia melakukan sesuatu yang Allah tegur. Jangan begitu, enggak bagus. Kamu mencari ridho istrimu, tapi kamu melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak yang berbahaya. Mari kita lihat surat 66. Bagaimana Rasulullah itu berusaha mencari ridho orang. Ridho istrinya lah. Tapi dia melakukan untuk mendapatkan ridho istrinya, itu Allah tidak setuju. Allah katakan batalkan itu. Lihat surat 66. Ayat pertama. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Silakan. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya. Kenapa gara-gara mencari ridho istri supaya istri senang, kau haramkan yang sudah Allah halalkan? Tapi Allah memaklumi itu. Allah Pengampun lagi Penyayang. Namun tidak boleh diteruskan. Lanjut. Nanti orang akan niru, suka mengharam-haramkan sesuka hati. Nggak boleh. Sungguh. Lanjut. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah perlindunganmu, dan Dia Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, maka dikatakan bila orang bersumpah, sumpah atas nama Allah, itu patut dihormati. Tapi bila isi sumpahnya itu mengundang murka Allah, itu harus dibatalkan. Aku bersumpah, kalau pulang dari sana ketemu dia akan kutampar gitu. Itu kan sumpah nama Allah, harus jaga. Tapi dilakukannya itu tidak baik, batalkan sumpahnya. Jadi menjaga nama Allah itu suatu yang sangat perlu kita lakukan. Tapi bila isinya itu mengundang murka Allah, jangan lakukan, batalkan. Itulah dia ridho, setuju, ridho, senang. Kita mencari ridho, mencari kesenangan agar orang menyenangi kita, itu adalah hal yang wajar, suatu kebutuhan. Tapi ingat, jangan sampai gara-gara mencari ridho makhluk kita melupakan ridho Khalik. Dikatakan di hadis, ridho Allah itu ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu tergantung dengan ridho ibu bapa. Bila ibu bapa ridho sama kita, Allah ridho. Hati-hati di sini. Kadang-kadang orang tua menjadikan hadis ini sebagai dasar supaya anaknya patuh pada dia. Betul. Ridho Allah tergantung pada ridho ibu bapa. Tapi sepanjang apa yang dilakukan oleh orang tua itu sejalan dengan ridho Allah. Itulah makanya bila orang tua mengatakan kamu harus cari ridhoku ya, ridhoku adalah kau kafir, nggak boleh diikutin, nggak boleh.
Jadi jangan gara-gara ridho orang kita melupakan ridho yang lebih besar, ridho Allah Subhanahu wa taala. Katanya ridho Allah di ridho orang tua. Jadi karena untuk supaya mencari ridho orang tua kita mengabaikan Allah, tidak boleh. Dan itu supaya tegas Allah terangkan di surat 31 ayat 15. Ridho Allah di ridho orang tua, tapi lihat dulu orang tuanya, lihat. 31 ayat 15, wa in jahadaka ala, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya. Tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Nah, itulah dia. Jadi ada tingkatan ridho, ada ridho makhluk, ridho kholik. Meskipun Allah katakan cari ridho orang tuamu, tapi orang tua harus menyadari bahwa apa yang dilakukannya hendaklah sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti ridho. Sedangkan makna di baliknya adalah menyadarkan manusia agar berusaha mendapatkan ridho Allah. Di Allah meridhoi mereka itu kata-kata yang sangat dahsyat. Kalau Allah meridhoi kita, nggak usah perlu apa-apa lagi. Itulah makanya ada satu syair yang berkumandang yang dikatakan oleh seorang sufi wanita, konon kabarnya Robiatul Adawiyah. Ya Tuhanku, bila aku beramal ingin mendapatkan surgamu, lemparkan aku dari surga. Bila aku beramal kena untuk takut neraka, campakkan aku ke neraka. Tapi bila kena ridhomu, jangan kau halangi aku ya Allah. Itu kata-kata dasar. Tapi bukan berarti kalau gitu nggak perlu surga neraka, bukan. Itu artinya kalau ridho Allah kita dapat, surga pasti oke. Tapi kalau dapat surga, tunggu dulu. Surga dapat kita, tapi Allah ridho apa sama kita? Nah, dalam artian hakikat nggak mungkin surga kalau nggak ridho gitu ya. Tapi dalam pergaulan manusia itu bisa. Kita dapatkan uang dia, oke, kita dapatkan uang dia, belum tentu dia suka sama kita. Uangnya kita dapatkan, umpamanya kita curi, dia kan nggak suka. Itu juga. Orang dapatkan surga, nah, makanya dianalogikan Allah dapatkan surga. Allah suka apa nggak sama kita dengan surga itu? Seperti tadi, kita dapatkan rumah orang, belum tentu pemilik rumah suka sama kita. Kita dapatkan rumah, belum tentu pemiliknya suka sama kita. Dianalogikan, kita dapatkan surga, tapi apa artinya kalau pemilik surga nggak suka sama kita? Nah, itu dianalogikan begitu. Makanya hati-hati. Jangan terkecoh dengan syair itu, karena maksud ya Allah seandainya aku beramal kepadamu untuk mendapatkan surga, halang aku dari surga, bukan artinya dia nggak masuk surga. Itu artinya ingin menempatkan betapa ridho di atas semuanya. Kalau Allah ridho, itu nggak lihat amal-amal lagi. Kalau Allah ridho, dia akan pastikan surga untuk kita, betapapun amal kita. Itulah makanya Nabi sebutkan cerita seorang wanita yang apalah kerjaannya. Kerjanya melacur, tapi Allah ridho. Kenapa? Karena hatinya yang lembut menolong anjing yang kehausan itu. Cuma itu. Tapi masalahnya Allah ridho. Oleh karena itu ridho Allah paling besar. Karena tidak dapat diukur oleh apapun dia. Oleh karena itu sekali lagi, makna di balik judul ini adalah menyadarkan manusia agar mendapatkan ridho Allah. Berusaha mendapatkan ridho itu. Karena ridho itulah yang terbesar dari segalanya. Ditegaskan di surat 9 ayat 73. 72 saja. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Surat 9 ayat 72. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Keridhaan Allah lebih besar dari segala-galanya. Makanya kita katakan Allahumma Rabbana inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Dapat ridho itu otomatis surga mengiringi.
Itu makanya Nabi katakan, kalian masuk surga bukan semata-mata amal kalian. Engkau ya Rasulullah, iya aku juga enggak itu. Tapi karena Allah ridho kepada kita. Karena rahmat Allah dan ridhonya. Itulah buat orang masuk ke dalam surga. Itulah dia makna di balik radhiyallahu. Sekarang kita beralih kepada hubungan dengan judul yang lalu. Bila judul yang lalu menjelaskan tentang cahaya ilahi, maka judul sekarang menjelaskan tentang ridho ilahi. Hubungannya apa? Ridho Allah itu adalah diberikan bila orang itu mempunyai cahaya ilahi. Atau dalam perkataan lain, tanda Allah ridho pada seorang, orang itu akan mendapatkan sinar di akhirat nanti. Mari kita lihat surat 57 ayat 12. Jadi kalau ridho pada seseorang, dia akan mendapatkan cahaya. Mari kita lihat surat 57 ayat 12. Pada hari engkau akan melihat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang sangat agung. Nah, jadi sekali lagi hubungannya adalah nurullah. Cahaya ilahi akan diberikan oleh radhiyallahu, orang yang Allah ridhoi. Ingin mendapatkan nurullah, dapatkan radhiyallahu. Orang yang mendapatkan ridho ilahi pasti akan mendapatkan cahaya ilahi. Itulah dia hubungannya. Dan terakhir, pesan-pesan. Bagaimana caranya mendapatkan radhiyallahu, supaya Allah ridho, bagaimana caranya? Caranya berdasarkan surah At-Taubah ini setidaknya ada 3. Pertama, bila kita ingin Allah meridhoi kita, maka yang pertama adalah berimanlah dengan benar. Iman. Jadi Allah ridho bagi pada orang yang beriman. Artinya apa? Kalau orang kafir, Allah nggak ridho. Jadi berimanlah dengan benar. Mengabdilah kepada Allah semata. Jadi beriman yang benar itu artinya beriman kepada Allah, mengabdi kepada Allah semata. Itu makanya orang-orang kafir, orang musyrik, Allah katakan putus hubungan. Mari kita lihat ayat pertama. At-Taubah ayat pertama dimulai dengan begini. Bara'atum minallah. Silakan. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka untuk tidak saling berperang. Jadi Allah tidak senang, Allah tidak ridho kepada orang musyrik, kepada orang kafir. Oleh karena itu yang pertama untuk mendapatkan ridho Allah adalah berimanlah yang benar, jangan syirik. Jadi siapa yang syirik, siapa yang kafir, Allah tidak ridho. Itu ditegaskan juga secara jelas di surat 39 ayat 7. Surat 39 ayat 7. Di sini dikatakan musyrik, di tempat lain Allah katakan kafir. 39 ayat 7 dapat dibaca. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan dan tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu. Lalu diberitakan kepadamu apa yang telah dikerjakan. Sungguh Dia Maha Pengetahui dan tersimpan di dalam dadamu. Sebabnya makanya dosa syirik, kalau orang kafir, orang syirik itu untuk dosa ini, untuk menunjukkan Allah tidak suka. Enggak boleh orang lain mendoakan ampunan untuknya, enggak boleh. Boleh. Nah, pernah kita jelaskan bahwa bila kita sesama muslim, kawan kita muslim, dia dosanya apa? Mencuri, lalu meninggal. Nah, itu kita boleh doakan, ya Allah ampuni dosa mencuri dia, boleh. Membunuh saja boleh. Seorang membunuh keluarga kita, sebenarnya kita berhak nuntut balas. Nanti minta supaya dia dibunuh. Tapi kalau pihak keluarga mengatakan, Pak Hakim, saya tidak menuntut balas, itu boleh. Jadi boleh kita tadi itu
mendoakan, membantu, meminta ampunan untuk orang yang berdosa selain syirik. Kalau syirik nggak boleh. Jadi ya Allah, ampunilah saudaraku yang syirik, nggak boleh. Allah marah untuk dosa itu, untuk menunjukkan bahwa Allah tidak senang kalau orang itu syirik. Jadi bagaimana kalau sudah syirik, kalau sudah kafir, orang itu sendiri yang mohon ampun, nggak boleh diwakili. Itu untuk menunjukkan bahwa hati-hati, syirik atau kafir itu membuat ridho Allah akan hilang, dan itu akan kembali bila yang bersangkutan langsung seorang tidak menanggung dosa orang lain. Artinya jangan orang lain yang minta ampun, harus dia sendiri. Sebelum dia meninggalkan dunia ini, katakan ya Allah aku mohon ampun, diterima Allah. Yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh orang lain mohon ampun untuk dia, nggak boleh. Ini sifatnya pribadi, ridho ilahi pribadi dalam masalah syirik. Itulah makanya selevel Nabi ketika mohon ampunan untuk orang tuanya yang musyrik, Allah katakan tidak boleh. Seperti dikatakan di surat 9 ayat 113. Tidak ada hak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun mereka ini kerabatnya, setelah jelas baginya bahwa sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka jahanam. Enggak boleh. Jadi kalau itu percuma dong orang musyrik minta ampun. Enggak, bukan gitu maksudnya. Maksudnya orang lain enggak boleh mohon ampunan. Tapi kalau orang musyrik itu mohon ampun, ya diterima Allah. Memang itulah diutus para nabi, mengingatkan orang jangan musyrik, jangan kafir. Itu satu. Jadi ingin mendapatkan ridho ilahi, berimanlah yang benar. Satu. Yang kedua, setelah tadi kita beriman, tidak kafir, memeluk agama yang benar, maka lakukan perintah agama dengan baik. Di banyak orang dia mengaku dirinya beriman, mengaku dirinya muslim. Masalahnya dia tidak lakukan perintah apa yang disebutkan dalam Islam itu sendiri. Jadi dia beriman atau beragama tapi nggak benar. Apa nggak benarnya? Karena tidak melaksanakan isi pesan dari iman dan Islamnya. Contoh, dia mengaku dirinya Islam tapi tidak sholat. Dia mengaku dirinya Islam tapi rupanya melakukan perbuatan yang jahat. Itu namanya fasik. Tadi namanya fasik itu. Mengaku Islam tapi tidak melakukan perintahnya. Dengan perkataan lain, setelah beriman, maka kedua Allah lakukan amal soleh. Amal soleh itu artinya ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Tadi sudah beriman, tidak cukup beriman, sambung dengan amal soleh. Jadi beriman dan beramal soleh. Beriman yang benar dan beramal soleh, itu adalah cara untuk mendapatkan ridho Allah. Dikatakan pada surat 98 kata-kata begini. Pada surat 98 kita ambil ayat yang familiar dengan kita. Di ayat 7, innalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Ya, jadi iman. Sudah gitu amal soleh. Kenapa perlu kata-kata itu? Karena ada orang beriman tapi tidak beramal soleh. Dia beramal salah. Nah, itu enggak terbaik. Yang terbaik itu beriman, beramal soleh. Lanjut. Balasan mereka di sisi Tuhannya adalah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Allah ridho kepada orang yang beriman yang benar. Allah ridho bila iman itu dibuktikan dengan amal soleh. Itu yang kedua, yang terakhir. Yang terakhir, cara mendapatkan ridho Allah itu setelah iman dan beramal soleh, itu sebenarnya sudah mencakup, tapi tambahannya adalah teladani.
teladani sifat-sifat Rasulullah. Dengan bahasa lain, cintai Rasulullah, bahkan melebihi cinta kita pada diri kita sendiri. Pada surat 9 itu dikatakan begini. Cinta pada Rasulullah dikatakan di surat 9 ayat 24. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Cintai Nabi. Bagaimana cara mencintai Nabi? Teladani sifat-sifatnya. Salah satu sifatnya diterangkan di ayat surat 9 ayat 127. Silakan. 128 langsung. Dan Laqad 128. Apabila diturunkan suatu surah, enggak, yang nih 128-nya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Teladani Rasulullah. Allah suka ini, sehingga dicatatkan Nabi itu sifatnya seperti Allah, sifatnya. Karena tadi Raufur Rahim itu sifat Allah, tapi Allah berikan kepada Rasulullah untuk menandakan Allah ridho pada Rasulullah. Apa sifatnya menonjol di sini? Empati. Empati itu merasakan keperihan orang, tidak mau menang sendiri. Kita ingin agar kita menang dan orang tidak kalah, karena kita ingin mendapatkan ridho Allah. Itulah dia 3 hal yang apabila kita lakukan, maka kita akan mendapatkan ridho ilahi. Semoga 3 hal ini dapat kita hayati dan kita laksanakan dalam kehidupan kita, sehingga saat kita meninggalkan dunia ini, kita dinanti oleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk sesi selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab untuk jemaah yang berada via Zoom atau via online atau offline. Yang ingin bertanya kami persilahkan. Ya, silakan. Ustadz, mau bertanya, apa tanda-tanda orang tersebut mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terus yang kedua, bagaimana hubungannya antara ridho Allah dengan kehidupan di akhirat? Terima kasih. Ya. Jadi tanda seorang itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat dirasakan oleh yang bersangkutan. Jadi kita mungkin tuh Allah ridho, tunggu dulu, itu opini kita gitu. Jadi tanda orang mendapatkan ridho ilahi itu yang paling kental, yang paling nyata dirasakan orang itu sendiri. Bagaimana caranya? Caranya dia tanya ke dirinya, dia ridho apa enggak dengan Allah sebagai Tuhannya? Itu makanya Nabi ajarkan gini, ada satu zikir ya, pagi sore zikirnya begini. Barang siapa mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Siapa mengucapkan kata ini kita Rasulullah, dia akan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau begitu, tanda orang tadi ridhoi Allah atau tidak, itu tandanya dirasakan waktu sendiri. Benarkah dia ridho Allah sebagai Tuhan? Benarkah dia ridho agama Islam menjadi agamanya? Benarkah dia ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya? Tanya ke dirinya.
Apabila Allah merintahkan sesuatu, dia menolak atau tidak? Bila agama menyuruh sesuatu, dia terima apa enggak? Bila Nabi mengingatkan sesuatu, dia terima apa enggak? Sejauh mana dia terima, sebegitulah dia ridho Allah akan dapatnya. Kalau dia tidak suka, apa tidak? Oleh karena itu tandanya diberikan Allah kepada diri orang masing-masing. Itulah makanya kata radhiyallahu sering disebutkan waradu'an, mereka ridho. Jadi artinya tanda ridho Allah terletak pada seorang itu. Ridho apa enggak dia Allah Tuhan? Ini Allah gimana sih enggak terima? Itu iblis gitu. Kenapa sih Allah perintahkan Adam jadi khalifah kok enggak aku? Enggak ridho. Iblis itu enggak ridho. Dia aba, menolak. Itulah makanya kesalahan iblis adalah tidak ridho dengan hukum Allah. Dia protes. Karena itu dia tidak mendapatkan ridho. Apa kaitan ridho dengan kehidupan akhirat? Tadi sudah kita singgung. Ridho Allah itu tiket untuk mendapatkan surga. Ketika Allah panggil, beri kita undangan. Wahai jiwa yang tenang, kena ridho Allah sebagai Tuhan, kena ridho Muhammad sebagai Rasul, kena ridho Islam sebagai agama. Masuk, kau kuridhoi. Seperti dikatakan di surah 89 ayat 27 sampai 30. Surat 89 itu surah Al-Fajr. Kita lihat dari mulai ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Silakan. Wahai orang yang tenang, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Itu dia. Terusnya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. ya, jadi kaitannya ridho Allah akan mengantar kita kepada tempat yang kita ridhoi. Siapa yang enggak suka dengan surga? Itulah dia kaitan ridho dengan apa yang terjadi akhirat nanti. Kira-kira begitu. Baik, bagaimana Bang Aman? Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kami masih membuka di via Zoom atau via online. Ada. Baik, mungkin itu saja daripada makna daripada radhiyallahu. Ada 3 makna yang bisa kita ambil daripada makna radhiyallahu anhu. Yang pertama, menyadarkan manusia agar senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika kita sudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah surga pun kita raih atau surga pun kita dapat. Yang ketiga, tanda orang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu yakni mendapatkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, artinya menerima semua takdir atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja penyampaian atau pemaparan daripada guru kita Ustadz Ilhamudin Qasim MA. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang beliau sampaikan, ilmu yang beliau sampaikan insyaallah untuk kita senantiasa amalkan. Sebelum kita tutup, terlebih dahulu kami memberikan kesempatan kepada Bapak Syahrir Tanjung untuk menyampaikan sepatah dua kata. Baik, langsung saja kita tutup. Kita minta doanya Ustaz untuk penutup daripada acara ini. Baiklah, kita tutup bersama kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.